Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dwatika dengan NIM 2302 0320 120008 dengan kakak asisten pembimbingnya Kak Dian. Di sini akan menjelaskan mengenai acara 4, yaitu dengan judul Macam Bahan Pakan dan Dasar Pemberian Pakan. Memasuki substansi yang pertama, yaitu mengenai klasifikasi pakan ternak. Nah, klasifikasi pakan ternak itu ada 8 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah hijauan kering atau jerami. Nah, hijauan kering atau jerami itu berasal dari hijauan segar yang sengaja dikeringkan dengan tujuan agar daya simpan itu lebih lama gitu. Nah, contoh dari hijauan kering ini ada jerami padi, ada jerami kacang, ada jerami jagung, dan lain sebagainya yang memang biasa digunakan pada saat musim kemarau. Yang kedua ada hijauan segar. Nah, hijauan segar ini adalah makanan yang berasal dari hijauan yang diberikan dalam bentuk yang segar. Contoh dari hijauan segar ini adalah daun nangka. Nah, daun nangka itu termasuk dalam hijauan segar dan baik untuk diberikan kepada pakan ternak. Kenapa? Karena hijauan segar berupa daun nangka ini banyak sekali kandungan zat-zat yang bermanfaat untuk ternak itu sendiri. Yang kedua, selain dari daun nangka, itu juga ada daun gamal. Selanjutnya, yang ketiga ada silase. Nah, silase ini merupakan pakan ternak berupa hijauan segar yang disimpan di dalam silo dengan tujuan untuk diberikan kepada ternak itu pada waktu sulit mendapatkan atau pada musim paceklik. Yang termasuk dalam pakanan silase ini adalah semua makanan yang dipotong-potong ataupun dicacah-cacah kemudian difermentasikan. Contoh dari silase yang masyarakat itu ada silase rumput, silase jagung, dan juga silase dari jerami padi. Selanjutnya adalah sumber energi. Nah, makanan yang termasuk dalam kelas ini itu adalah makanan yang kandungan protein kasarnya itu kurang dari 20%, kemudian kandungan serat kasarnya juga kurang dari 18%, atau kandungan dinding selnya yang kurang dari 35%. Contohnya itu ada dedak halus, dedak kasar, kemudian jagung ataupun jagung kuning. Yang kelima ada sumber protein. Nah, sumber protein ini adalah semua makanan yang mempunyai kandungan protein itu adalah 20% atau lebih dan dapat berasal dari hewan ataupun hasil pertanian atau bahkan hasil industri pertanian. Contohnya itu ada bungkil kacang tanah, kemudian bungkil kelapa, bungkil kedelai, dan sebagainya macamnya. Selanjutnya ada sumber mineral. Nah, sumber mineral ini misalnya kayak kalsium karbonat, tepung batu, dan lain-lain. Lalu ada lagi nih sumber protein. Sumber protein ini seperti Vitacik, di mana Vitacik ini baik untuk pertumbuhan dan perkembangan ternak, tapi diberikannya sesuai dengan dosis. Lalu juga ada Vitabro. Yang terakhir ada bahan aditif. Nah, bahan aditif ini merupakan susunan bahan ataupun kombinasi bahan yang memang sengaja dicampurkan di pakan ternak itu untuk menaikkan nilai gizinya. Jadi kayak untuk meramu pakan ternak tersebut supaya nilai gizinya itu bertambah. Contohnya itu ada antibiotika, bahan pewarna, bahan pengharum, kemudian obat-obatan, dan lain sebagainya macamnya. Memasuki substansi yang kedua, yaitu adalah fungsi nutrien pada unggas. Nah, sebelum itu kita tuh harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ransum. Ransum itu merupakan campuran makanan ya untuk memenuhi kebutuhan zat-zat yang seimbang dan juga tepat selama 24 jam. Nah, seimbang dan tepat itu berarti zat-zat yang dibutuhkan itu tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Persis antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang ada gitu ya. Lalu, apa itu energi dan juga apa itu protein? Nah, energi itu dalam penyusunan ransum unggas itu sering disebut juga dengan true metabolizable energy. Sedangkan yang dimaksud dengan protein itu merupakan unsur pokok alat tubuh dan juga jaringan lunak tubuh aneka ternak unggas. Hubungannya apa antara protein, energi dengan ransum unggas itu? Nah, jadi protein dan juga energi itu merupakan dua zat yang sangat penting karena diperlukan dalam pertumbuhan, kemudian pengelolaan dan juga produksi telur, bahkan merupakan semua bagian dari enzim dalam tubuh. Energi dan juga protein itu merupakan nutrien utama yang sangat mempengaruhi pertumbuhan unggas. Jadi ketika nutrien itu menurun, maka pertumbuhan unggas juga akan ikut menurun. Substansi yang ketiga yaitu adalah cara pemberian pakan. Nah, untuk cara pemberian pakan sendiri itu dengan cara mengatur frekuensi pemberiannya, misalkan kayak sekali, 2 kali, 3 kali dalam seharinya. Adapun periode dalam pemberian pakannya itu bisa dilakukan pada pagi hari, di mana jam berapa kita memberikan unggas itu pakan, demikian rentang waktu untuk kita memberikan pakan selanjutnya gitu. Nah, menurut Herlina et al. 2015, misalkan dalam sehari kita memberikan makan unggas itu 2 kali, yaitu pada pukul 6 pagi, maka selanjutnya kita akan memberikan pakan itu pada pukul
pukul 18.00 sore atau jam 6 sore. Sedangkan apabila kita ingin memberikan makan yaitu 3 kali sehari, maka bisa dilakukan pada pagi hari pukul 6 pagi, kemudian siang harinya pada pukul 12 siang, kemudian sorenya pada pukul 6 sore. Lalu ketika kita ingin memberi makannya 4 kali sehari gimana? Nah, itu bisa dilakukan pada pagi hari pukul 6, kemudian pada jam 10 paginya lagi, kemudian pada pukul 2 siangnya, dan juga pada pukul 6 sorenya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh bahan pakan ternak. Nah, di depan saya ini sudah ada contoh 3 bahan pakan. Yang pertama itu dedak, yang kedua ada menir, dan yang ketiga ada jagung. Oke, pertama kita akan membahas mengenai dedak dulu. Ya, dedak ini bentuknya seperti tepung ya. Dia bentuknya seperti tepung, kemudian warnanya ini coklat muda, dan dia ini berasal dari limbah penggilingan padi. Nah, untuk kekurangannya itu dedak ini adalah dia mempunyai kandungan serat kasar yang cukup tinggi dan termasuk dalam bahan pakan konvensional dan berasal dari tumbuhan ya teman-teman, dedak. Selanjutnya menir. Nah, untuk menir ini merupakan beras patah yang ukurannya itu lebih kecil ya. Dia lebih kecil dari 0,2 bagian beras utuhnya. Dan ini tuh butir beras patah yang lolos ayakan ya. Jadi dia itu bentuknya beras tapi hancur gitu. Kemudian untuk warnanya seperti biasa ya, warna beras putih, dan untuk baunya juga tidak ada bau, tidak apek sama seperti dedak. Dia tidak mempunyai bau, tidak apek juga gitu. Kemudian ada jagung. Nah, untuk jagung ini dia itu bentuknya bongkahan atau serpihan ya. Kemudian ini merupakan bahan pakan kasar serta berasal dari tumbuhan ya. Ketiga-tiganya ini berasal dari tumbuhan. Untuk jagung sendiri itu warnanya oranye, kemudian baunya itu tidak apek juga. Jadi ketiga-tiganya ini merupakan contoh bahan pakan yang berasal dari tumbuhan, baik itu jagung, kemudian beras ya, menir atau beras yang sudah remuk, kemudian dedak. Tiga-tiganya berasal dari tumbuhan atau disebut juga dengan bahan pakan berasal dari nabati. Selanjutnya kita masuki substansi yang terakhir, yaitu adalah kandungan nutrisi unggas setiap fase fisiologis. Ternak itu harus memperoleh perhatian khusus dalam pemberian pakannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, kandungan nutrisi pada periode starter itu harus lebih tinggi daripada kandungan nutrisi pada periode finishernya. Contohnya ayam broiler. Nah, nutrisi ayam broiler pada fase starter itu yaitu ada 21 untuk protein, 21% protein, kemudian lebih dari 3% untuk lemak kasarnya, dan juga kurang dari 4% untuk serat kasarnya. Kalsiumnya 0,9 sampai 1,1%, kemudian fosfornya sekitar 0,7% sampai 0,9%. Dan energi metabolisnya itu adalah 3000 kalori per kilogram. Sedangkan untuk fase finisher itu membutuhkan protein kasar yaitu 19%, kemudian lemak kasar lebih dari 3%, lalu serat kasarnya kurang dari 5%, 0,9 sampai 1,1% kalsium, kemudian untuk fosfornya 0,7 sampai 0,9%, dan untuk energi metabolisnya adalah 3100 kalori per kilogram. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan materi saya berbuat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.